Teman-teman, kali ini aku mau ngelanjutin video aku yang sebelumnya. Aku mau kasih tahu cara tutorial gimana caranya untuk latihan menekuk siku pasca operasi patah tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Dan di video sebelumnya aku udah jelasin sebelum latihan menekuk atau latihan gerak itu sebelumnya harus sudah dikompres terlebih dahulu dengan air hangat. Buat kalian yang belum nonton bisa tonton di video aku yang sebelumnya ya, gimana cara kompresnya. Dan kemudian setelah dikompres dengan air hangat, kita harus cepat-cepat untuk segera latihan, karena mumpung otot-ototnya itu habis dikompres kan dia melemas ya, agak lentur. Jadi harus buru-buru setelah dikompres tuh harus cepat-cepat latihan, jangan nunggu nanti-nanti. Dan untuk step yang pertama, kalian gerakan dulu di bagian bahu ya, seperti ini 8 kali, kemudian balik 8 kali, dan kemudian kalian angkat ke atas ya seperti ini 8 kali. Karena jujur ya teman-teman, ini waktu aku habis operasi ini tuh nggak bisa ngangkat tapi itu nggak bisa sampai sini gitu, cuma sampai sini. Jadi kalau dipaksain sampai sini dia bahunya ikut naik. Karena apa? Karena masih kaku di sini, dan di sini tuh masih ngunci. Karena saking terlalu lama aku ngegerakin, ya jadi seperti itu kaku. Ya jadi untuk pelemasan itu nggak langsung tiba-tiba ditekuk, tapi kita dari sini dulu ya 8 kali seperti ini. Kalau kayak gini juga bisa, atau mau kayak gini juga bisa. Intinya kita ngangkat gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tangan sebelahnya kaku kayak waktu aku, jadi waktu pertama-tama itu ini sebelum bisa sampai sini dan itu nggak bisa kayak gini. Jadi pertama-tama hitung dulu sampai 8, tapi lama-lama ditambahin lagi untuk ikut hitungan berikutnya agak dinaikin ke atas, dipaksa gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit bakalan naik gitu. Jadi lebih maju, lebih ke atas lagi. Dan kemudian yang ketiga, kalian bisa kayak gini ya, 8 kali atau lebih. Apa sih fungsinya? Karena ini kan kalau masih kaku dia di belakang nih masih ngunci ya. Jadi kita harus gerakan seperti ini, jadi biar tulang yang di belakang sini itu nggak bisa lama-lama lentur karena dia masih ngunci gitu. Jadi harus seperti ini. Tapi kalau bagi yang nggak kaku di bagian sininya sih sebenarnya nggak masalah ya, harus kayak gitu. Itu. Ini buat yang kaku di bagian sininya itu dilatih dulu. Kemudian yang kelima seperti ini ya, begini dan begini, 8 kali 8 kali, maju 8 kali, mundur 8 kali. Kemudian setelah itu berikutnya seperti ini, 8 kali, dan lalu seperti ini. Ini maaf, mentok tembok ya, ginilah pokoknya, ini lurus ya, terus seperti ini. Dan kenapa sih harus latihan seperti ini, seperti gini, atau kayak tadi seperti gini? Karena jujur ya guys, awal-awal abis operasi itu ini tuh nggak bisa seperti ini nih ya, ngangkat kayak gini tuh sakit banget dan terasa kaku banget ya. Jadi kalau seperti ini tuh kaku, kalau tangannya membentang itu nggak bisa dipaksa kayak gitu. Waktu di fisioterapi saya kesakitan gitu, dan memang kita harus latihan
sering-sering di rumah, jadi biar lama-lama lentur. Jadi pas waktu di fisioterapi itu dipaksa kayak gini nggak bisa, sakit, saya nggak kuat gitu. Jadi emang kita harus diginin di rumah sendiri sampai akhirnya nanti ototnya terbiasa. Kebuka kayak gini tuh nggak bisa kebuka begini, cuma bisa begini aja. Ya di awal itu saya cuma bisa sampai sini, dan kalau di posisi ngebuka ngebentang gitu ini nggak bisa, sakit banget. Makanya latihannya seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap latihan itu ada fungsinya masing-masing. Dan kemudian teman-teman, bagi kalian yang di jari-jarinya ini masih terasa sangat kaku, harus dilatih dulu ya kayak gini ya, terutama di bagian jari-jari sini. Biasanya kan kaku banget ya kalau habis operasi di bagian sini nih, pasti sini akan ikutan kaku. Nah kalau ini gampang, sambil direndam air hangat pun telapaknya kita sambil gini-gini gitu ya. Tapi walaupun nggak harus selalu direndam, misalnya udah direndam ya kita kayak gini-gini aja terus sampai benar-benar udah lentur banget. Kemudian kalau di sini sudah, nah di sininya di pergelangan ya digini-giniin aja teman-teman, sama tangan yang sebelahnya dibantu diputar-putar seperti ini ya, begini. Boleh dihitung 8 kali karena kan ini fungsi sendinya kan harusnya kan bisa memutar kan seperti ini, jangan sampai kaku gitu kan, karena ini fungsinya sendi yang di pergelangan, dia bisa memutar-mutar ya, begini pokoknya sebisa mungkin gerakannya seperti sama tangan sebelah gitu. Jadi kalau misalnya kaku nih belum bisa begini maksimal, masih begini, nggak bisa begini banget, ya udah kita harus gini terus, dilatih begininya, digerakin, dilatih terus. Atau memutar masih kaku, atau kesini-sininya masih kaku, ya dibantu sama tangan ini digini-giniin 8 kali. Dan kalau udah, baru kita latihan menekuk di bagian siku. Jadi bagian siku itu terakhir ya, karena kan patahnya di sini dan yang paling kaku di sini. Jadi harus ini dulu, yang lain-lain dulu, baru di dekat tulang yang patah, biar nggak kaget ya. Dan kalau untuk bagian siku ini, teman-teman bisa tangannya itu disenderin di bantal atau di tempat tidur, terserah ya, yang penting merasa nyaman dan tidak sakit untuk menopang gitu ya. Kalau ada yang bantu ya boleh ya, dibantu sama yang ada di rumah. Jadi pertama-tama itu diluruskan dulu seperti ini. Saya nyontohinnya di sini aja, nggak sambil tiduran ya, sambil duduk begini. Nah baru diginiin. Kalau misalnya mentok sampai sini, dibalik lagi gitu sampai lentur. Baru sekira-kiranya udah mulai lemes, baru ditambah gitu ya, dipaksa sama tangan yang sehatnya, dipaksa sedikit, dimajuin. Nah seperti ini, ditahan, dihitung boleh sampai 8 detik, baru dibalikin lagi, gini lagi, terus ditekan sedikit lagi, hitung, baru dilepasin, diginiin lagi gitu ya, dilurusin lagi. Pokoknya sedikit demi sedikit harus ada penekanan ya. Jadi nggak langsung harus begini juga, enggak. Jadi misalnya mentok di sini, majuin sedikit, terus begini lagi, majuin sedikit lagi. Kalau terasa itu mentok, majuin gitu ya. Jadi nanti semakin hari akan semakin bertambah gitu. Jadi nanti ototnya akan terbiasa ya, karena otot itu pada prinsipnya itu sifatnya harus dia terbiasa digerakkan. Maka kalau misalnya kalau kita tidak gerakin ya, maka dia akan kaku gitu, akan terbiasa kaku.
gitu. Makanya kita harus paksa sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus juga karena takutnya kaget. Kalau buat teman-teman yang mau latihan sambil tiduran dibantu sama orang di rumah juga bisa ya, sambil tiduran di tempat tidur diginiin sama yang bantu, terus kalau udah mentok minta ditekan sedikit, terus seperti itu ya. Kemudian untuk latihan ngelurusin tangan, kalau misalnya kalian lurusin seperti ini itu rada susah ya, agak susah guys. Jadi harus misalnya di tempat yang datar, di bangku, di sofa, ataupun di tempat tidur. Ini kalian siapin botol air mineral yang ada isinya, terus buat ngelatih lurus. Dia pasti kan akan seperti ini nih, bengkok, belum terlalu lurus banget seperti itu ya. Maka dia harus dikasih beban gitu ya. Jadi dikasih beban dia biar itu lurus seperti ini. Saya gini bengkok, dia biar beban ke bawah seperti itu, biar lurus ya. Jadi ngelurusinnya gini pakai beban tuh gitu. Karena kalau ditarik-tarik itu susah, nggak bisa, percuma gitu. Jadi harus pakai begini, jatohin terus kasih beban. Nah itu cara ngelurusinnya. Dan untuk cara yang terakhir adalah untuk membolak-balikan ya, membolak-balikan tangan. Pasti awalnya ini kaku banget ya, jujur aku masih kaku, bahkan aku sampai mikir tangan aku wah nggak bisa dibolak-balik gitu ya. Ternyata karena sering latihan sekarang bisa dibolak-balik. Waktu habis operasi itu aku sampai sempat panik dan bilang ke dokter kalau bahwa tangan aku belum bisa dibolak-balik. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku latihan terus, ternyata bisa. Itu karena masih kaku aja ya, karena posisi tulang udah pada tempatnya, udah benar gitu. Gimana cari latihan bolak-baliknya? Pakai ini lagi guys, tetap ya. Jadi gini guys, nah tuh diginiin, nah diginiin karena ada bebannya. Kalau buat yang baru kelar operasi jangan penuh ya airnya ya, karena mungkin takutnya bebannya terlalu berat, jadi nanti setengah aja. Jadi takutnya keberatan karena kan baru selesai operasi ya. Kalau aku kan udah lumayan lama, udah berbulan-bulan. Kalau yang baru kelar operasi baru 2 minggu itu airnya segini aja, kalau nggak segini deh ya, cuman buat latihan aja gitu. Jadi seolah-olah kita nuang ini balik, jadi nanti ininya terbiasa bolak-balik gitu ya, seperti ini. Terus gitu. Terserah mau sampai berapa kali, kalau bisa ya agak lebih lama ya gitu. Cuman saran dokter itu untuk latihan muter itu, membolak-balik itu jangan langsung ya. Jadi nanti setelah berapa minggu baru dilatih untuk bolak-balik. Aku sih kemarin saraninnya kayak gitu. Jadi buat awal-awal latihan yang tadi aku kasih tahu sebelumnya, dan untuk latihan yang bolak-baliknya ini mungkin setelah 4 mingguan ya baru dilatih untuk bolak-balik ya. Kalau untuk 2 minggu pertama latihan yang aku kasih tahu yang di awal itu 2 minggu setelah operasi ya. Nanti setelah 4 minggu setelah operasi boleh dilatih untuk dibolak-baliknya itu ya. Itu saran dari dokter sih waktu aku selesai operasi. Oke, segitu aja ya teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat. Boleh kalian di share, dan kalau suka silahkan di like, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.